Ya, checklist yang saya sebut sebelum ini, ya, pembelajaran tatap muka di semua sekolah hanya diperbolehkan pada saat kita sudah memenuhi checklist ini, memenuhi daftar periksa ini. Checklist itu ada 6, sama seperti SKB yang sebelumnya. Yang satu adalah sanitasi dan kebersihan, yaitu toilet, sarana cuci tangan, dan disinfektan. 2 adalah akses kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga adalah kesiapan menerapkan wajib masker. Keempat adalah termogan. Kelima, pemetaan warga satuan pendidikan, harus mengetahui siapa yang memiliki komorbiditas dari guru-gurunya, murid-muridnya, dan yang tidak memiliki akses transportasi yang aman, dan tentunya riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat resiko COVID-19 yang tinggi. Dan yang keenam adalah tentunya persetujuan komite sekolah dan perwakilan orang tua wali. Tanpa persetujuan perwakilan orang tua, sekolah itu tidak diperkenankan untuk dibuka. Jadi ini adalah daftar periksa untuk memberikan kepastian bahwa sekolah itu boleh tatap muka kalau dia mau. Setelah itu, setelah diperbolehkan, kalau misalnya daftar periksa ini sudah terpenuhi, baru kita masuk dalam protokol yang baru. Jadinya pas tatap muka pun dilakukan, protokolnya bukan seperti masuk sekolah normal. Berikut. Ya. Ini adalah salah satu poin yang terpenting. Dan banyak sekali juga masih ada mispersepsi bahwa kalau kita melakukan pelajaran tatap muka, bahwa itu seperti sekolah biasa. Ini tidak benar dan mohon juga dibantu disosialisasikan di masing-masing daerah, bahwa kalaupun sekolah itu sudah memenuhi semua kriteria dan checklist untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, protokol kesehatan yang ketat harus masih dilaksanakan. Ya, yang pertama ini adalah standar. Yang pertama yang terpenting adalah kapasitas maksimal itu sekitar 50% dari rata-rata. Jadinya mau tidak mau semua sekolah harus melakukan rotasi atau shifting. Ya, tidak boleh kapasitas full. Harus dengan rotasi. Jadinya pasti di satu saat hanya mungkin setengah dari anak-anak ada di sekolah di satu tempat. Mohon ini ditekankan berkali-kali kepada semua kepala dinas, saya mohon ditetapkan. Ini harus jumlah maksimal peserta didik di PAUD hanya 5 anak, biasanya kan 15, sekarang 5. Jumlah peserta didik di pendidikan dasar menengah 18 anak maksimal per kelas, yang biasanya 36, dan untuk SLB maksimal 5 anak. Jadi sistem bergiliran atau shifting ini harus dilakukan. Dan karena itu, hanya dengan jalan itu kita bisa menjaga jarak sampai dengan minimal 1,5 meter, social distancing 1,5 meter di dalam kelas. Ya. Dan tentunya perilaku wajibnya harus pakai masker, tidak ada negosiasi di sini. Semua anak, guru, semua tenaga pendidik harus memakai masker, cuci tangan sabun, menjaga jarak, dan menerapkan etika batuk dan bersin. Lalu berikut, ya, kita pastikan bahwa kondisi medis warga satuan pendidikan yang punya komorbiditas tidak boleh melakukan tatap muka, tidak boleh datang ke sekolah kalau mereka punya komorbiditas karena resiko mereka kalau kena COVID jauh lebih tinggi, ya. Dan ini satu lagi poin yang sangat penting, tidak diperkenankan kegiatan-kegiatan yang berkerumun. Artinya kantin tidak diperbolehkan beroperasi. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Anak-anak hanya boleh masuk, belajar, lalu pulang. Ini juga harus ditekankan. Dan selain pembelajaran, tidak ada lagi kegiatan selain KBM. Ya, contoh-contoh yang tidak boleh: orang tua tidak boleh menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua dan murid itu tidak diperbolehkan. Jadi maksud pesan yang terpenting di sini adalah artinya pembelajaran tatap muka bukan kembali ke sekolah seperti normal. Ini sangat di luar yang normal karena kapasitasnya hanya setengah yang diperbolehkan tanpa aktivitas berkerumun apapun lainnya. Dan ini makanya monitoring daripada dinas, daripada Pemda, daripada gugus tugas daerah ini luar biasa pentingnya untuk memastikan protokol ini terjaga. Berikut. Seluruh pemangku kepentingan harus mendukung untuk ini menjadi sukses, baik dari pemerintah pusat, Satgas, masyarakat sipil, sekolah, dan orang tua. Ini luar biasa pentingnya peran mereka dalam
melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga keamanan siswa-siswi kita, guru-guru kita, orang tua, dan tentunya nenek kakeknya, anak-anak yang tinggal di rumahnya mereka juga. Jadinya di pemerintah daerah pun Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Perhubungan harap semuanya berkoordinasi untuk memastikan bahwa anak kita bisa kembali ke sekolah tetapi dengan keamanan kesehatan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Berikut. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sekian adalah presentasi saya. Semoga memberi kejelasan, semoga juga memberi harapan bagi banyak sekali anak-anak kita yang sangat sulit melaksanakan PJJ. Berdasarkan data kita yang sebelumnya, pada saat kita melakukan relaksasi seperti ini, bahkan masih akan makan waktu berbulan-bulan karena pemenuhan checklistnya dan juga perizinannya, itu akan ada proses dan ada jeda waktu. Tapi kalau kita tidak memulai sekarang, memasuki dan berlatih melakukan new normal ini, saya rasa loss of learning dan resiko psikososial kepada satu generasi anak-anak kita di Indonesia bisa menjadi permanen. Dan itu suatu resiko yang kita harus tangani segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.